Tak dicintai suamiku. Akhirnya selesai juga acara ini, ucap suamiku yang baru 2 jam lalu mengucapkan ijab kabul. Setelah selesai mengganti pakaiannya, ia berkata ingin segera istirahat. Dia lelah. Kamu jangan ganggu aku mau istirahat. Oh ya, kamu nanti jangan tidur di kasur ini. Aku tidak sudi sekasur denganmu, ucap suamiku dengan kasarnya. Kemudian, ia melemparkan bantal untukku. Dia menyuruhku untuk tidur di bawah. Kamu itu nggak pantas tidur di atas bersamaku. Kamu pantasnya tidur di bawah, ucap suamiku itu. Melihat semua ini, aku sangat syok. Baru saja kami menikah. Kenapa suamiku bersikap seperti ini? Aku tapi tidak berani bertanya padanya. Ya, sebab aku dan dia dinikahkan karena perjodohan. Seandainya aku tidak sedang di rumah orang tuaku, pasti aku sudah langsung keluar dari kamar ini. Tak sanggup rasanya. Kupunguti bantal-bantal yang dilempar oleh suamiku. Ku bentang tikar yang ada di sudut. Ku rebahkan tubuhku di atasnya. Aku sangat lelah sekali. Kebetulan ini juga sudah malam. Saatnya untuk tidur. Aku berusaha untuk memejamkan mata, tapi terasa sangat sulit sekali. Pernikahan apa yang sedang aku jalani sekarang? Kenapa ini harus aku alami, ya Allah? Apakah sebegitu besar dosaku, sehingga Engkau menghukumku seperti ini, dengan menikahkanku pada pria yang tidak aku cintai, dan dia juga sangat membenciku. Kebesokan paginya, aku mulai menjalankan tugasku sebagai istri. Kusiapkan pakaian untuk suamiku. Kubuatkan minuman hangat untuknya. Kusiapkan makanannya juga. Namun, apa yang kudapat? Hinaan yang keluar dari mulutnya. Aminah, Aminah, tidak usah kamu berlaku baik padaku. Karena mau sekeras apa, kamu perhatian. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Kalau kamu tahu, sebenarnya untuk melihat wajahmu saja aku jijik, ucap suamiku itu dengan kasarnya. Kemudian ia menumpahkan kopi yang baru aku buatkan. Kopi yang masih panas itu suamiku tumpahkan di lantai, sehingga berceceran di mana-mana. Peristiwa itu terjadi di kamarku, sehingga tiada siapapun yang melihat kecuali aku. Aku berusaha untuk tidak menangis, tapi mau sekuat apa aku menahan, tetap saja sakit hati ini semakin terasa. Air mata pun turut ikut jatuh. Aku segera beristighfar dan meminta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan buatlah suamiku menjadi lembut hatinya. Ampunilah aku ya Allah, ucapku sembari memejamkan mata. Dengan bulir bening ini masih saja terus mengalir. Setelah air mataku bisa berhenti, aku keluar kamar untuk mengambil pel dan juga lap. Aku akan membersihkan bekas tumpahan kopi itu. Ibuku yang melihat aku malah mengambil pel dan juga lap, bertanya, "Sayang, kau ambil pel sama lap? Perasaan tadi kamu sudah bersih-bersih?" Tanya ibuku keheranan. "Iya Bu, tadi kopi Mas Amar gak sengaja tumpah. Ini aku mau bersihin," ucapku bohong. "Oh, ya udah. Kalau udah selesai nanti kita sarapan bersama ya," ucap ibuku dengan lembutnya seperti biasa. Aku hanya menganggukkan kepala, kemudian kulanjutkan pekerjaanku. Setelah selesai, aku segera mengembalikan semuanya kembali ke tempatnya. Dan aku ikut sarapan bersama keluarga. Tidak banyak yang harus kami bereskan setelah acara tadi malam. Karena memang hanya acara ijab kabul saja. Dan dihadiri oleh keluarga inti, tidak banyak tamu yang datang. Setelah selesai sarapan, aku ke kamar menyusul suamiku. Tapi aku tak berani bertanya apapun padanya. Aku hanya diam. Hingga tak lama kemudian, keheningan kami dipecahkan oleh suara suamiku yang menggelegar. Namun, suara menggelegar itu masih ia tahan, sebab dia ingat kalau ini di rumah mertuanya.
Nanti sore, kita langsung pulang ke rumah kita sendiri. Jangan lama-lama di sini, ucap Mas Amar datar. Aku merasa terkejut dengan ajakannya. Namun aku bisa apa? Aku seorang istri yang harus menurut pada suami. Aku hanya menganggukkan kepala saja, tidak berani menjawab. Kemudian ia keluar lagi dari kamar. Dari dalam kamar aku bisa mendengar kalau dia meminta izin pada orang tuaku untuk pindah langsung nanti sore. Kemudian tak lama dia masuk ke dalam kamar lagi. Dengan rasa takut, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa Mas kamu mau menikahiku? Kalau kamu jijik sama aku? Kamu kan lelaki, bisa saja menolak perjodohan ini. Kalau memang tidak menyukaiku, kenapa kamu teruskan pernikahan ini?" Tanyaku pada akhirnya. "Kamu mau tahu alasannya kenapa? Aku ingin menyelamatkanmu dan juga keluargamu dari rasa malu. Makanya aku mau menikahimu. Tapi sebenarnya aku sangat jijik. Berada di dekatmu saja aku rasanya tidak sudi. Entah sudah berapa pria yang menyentuhmu dan menidurimu," ucapnya dengan kasar. Lagi-lagi, ia menghinaku. "Jadi kamu percaya Mas dengan tuduhan itu?" "Aku tidak pernah melakukan hal sebodoh itu Mas. Aku masih menjaga harga diriku dengan baik. Tidak ada laki-laki yang menyentuhku. Aku tidak melakukan apapun," ucapku membela diri. Aku menepis semua tuduhannya, karena memang tidak pernah ada hal buruk yang terjadi padaku. Sebelum menikah aku selalu menjaga diriku dengan baik. Sampai sekarang pun, aku masih suci. Bahkan suamiku pun belum menyentuhku. "Halah, tidak usah beralasan kamu. Akui saja kalau kamu tidak suci lagi. Itulah alasannya mengapa aku tidak mau menyentuhmu. Hanya demi keluargamu saja aku mau menikahimu, agar mereka tidak malu memiliki anak sepertimu," ucapnya lagi dengan nada tinggi. Dalam hati aku berharap, semoga pertengkaran kami malam ini tak didengar oleh orang tuaku. Aku tidak pernah melakukan apapun dengan pria itu. Aku hanya berniat menolongnya, tidak ada yang lain. Kamu jangan menuduhku seperti ini. Aku tidak seburuk yang kamu pikirkan, balasku, menjawab ucapan suamiku yang tidak berperasaan dan tidak beralasan. Tapi suamiku masih tetap sama. Dia tidak percaya dengan ucapanku. Ya, 2 bulan yang lalu, aku ditangkap oleh beberapa orang pemuda. Mereka menuduhku melakukan sesuatu yang tidak senonoh dengan seorang pria yang aku tolong. Saat itu aku menemukan seorang pria pingsan di pinggir jalan. Karena merasa khawatir dan tidak ada siapapun di sana, aku menolongnya. Ku bawa ia masuk ke dalam mobilku. Ku papa dia karena memang dia tidak sadarkan diri. Setelah itu, aku berniat membawanya ke rumah sakit. Namun apa yang terjadi? Belum lama dan belum jauh aku melajukan mobilku. Aku malah di-stop oleh beberapa pria muda. Mereka menghadangku dan menyuruhku membuka pintu. Dengan kasar, mereka langsung menyuruhku keluar. Dan tidak kusangka pria itu malah sadarkan diri di sana. Mereka dengan mudahnya menuduhku dan dia macam-macam di dalam mobil itu, padahal kami tidak saling mengenal. Aku tentu berusaha membela diri dan mengatakan pada mereka semua bahwa tidak ada apa-apa di antara kami. Dan aku berniat baik untuk menolong pria itu membawanya ke rumah sakit. Pria itu yang baru sadar merasa kebingungan. Ia tidak tahu mau menjawab apa, sebab memang dia baru sadar. Dia dengan bodohnya malah mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahiku. Disitulah para pemuda itu semakin dengan mudahnya menuduh kami yang bukan-bukan. Aku tidak berdaya lagi, hingga akhirnya kami disidang. Dan pria itu berjanji akan menikahiku. Alasannya agar masalah ini cepat selesai. Setelah itu, kuantarkan dia pulang. Karena aku juga tidak tega melihat kondisinya yang masih lemah tampaknya. "Kamu tenang saja, aku pasti akan bertanggung jawab. Aku janji," ucapnya sesaat setelah kami sampai di depan rumahnya. Aku semakin bingung dengan ucapannya. Kupikir dia masih belum sadar sepenuhnya sehingga mengatakan hal itu. Namun ternyata
dia masih terus saja mengatakan hal yang sama. Tidak perlu, kita kan tidak berbuat apa-apa, aku hanya berniat menolongmu. Mereka saja yang salah paham, tidak usah, ucapku dengan tegas. Kemudian kusuruh ia keluar. Namun ia tetap mengatakan ingin bertanggung jawab. Tapi dengan tegas aku menolaknya. Aku tak memperdulikannya lagi. Kulupakan semua kejadian itu. Karena memang tidak ada yang penting menurutku. Itu hanya sebuah kesalahpahaman saja. Namun tak kusangka, gosip tentangku malah menyebar kemana-mana. Orang-orang menuduhku yang bukan-bukan. Bahkan, gosip ini hingga akhirnya sampai di telinga orang tuaku. Ayahku tentu marah besar. Dia sangat kecewa padaku, sebab aku anak perempuan satu-satunya. Membuat ia kecewa. Tentu, aku tidak mengaku begitu saja kesalahanku ini. Sebab memang aku tidak salah, aku tidak melakukan apapun. Tapi mereka lebih percaya dengan ucapan pemuda yang menangkapku itu daripada ucapanku. Mereka terus saja mengatakan apa yang mereka lihat, padahal hanya dari satu sisi saja. Mereka menuduhku berpelukan dengan pria itu, padahal aku saat itu memapahnya, masuk ke dalam mobil. Dan kumasukkan ia dengan perlahan, kududukkan ia di kursi mobil. Tapi mereka mengira kalau aku macam-macam dengan pria itu. Sungguh, fitnah ini sangatlah kejam bagiku. Karena aku terus menyangkal tuduhan mereka, akhirnya orang tuaku mengambil keputusan bahwa akan menikahkanku dengan laki-laki yang mau. Awalnya aku mengira akan dinikahkan oleh laki-laki itu, tapi ternyata malah orang lain. Dan pria itu adalah Mas Amar yang menjadi suamiku sekarang. Dan dia masih tetap sama, dengan pemikiran orang lain, menuduhku melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Bahkan setelah sah menjadi suamiku saja, dia tidak mau menyentuhku. Tapi dia tetap saja melanjutkan pernikahan ini. Sama saja, ini menyiksaku. Aku sangat tidak bahagia dengan pernikahan ini. Namun semua sudah terjadi. Aku tidak bisa menolaknya. Tinggal ku jalani saja takdir ini. Aku hanya bisa pasrah. Kuserahkan semuanya pada yang di atas. Semenjak hari itu pun, aku tak pernah lagi bertemu dengan pria itu. Di sore harinya, Mas Amar benar mengajakku pindah dari rumah orang tuaku langsung ke rumahnya. Padahal kami baru menikah. Biasanya di keluargaku, kalau ada yang menikah, mereka akan stay beberapa hari atau beberapa bulan di rumah orang tuaku. Kemudian setelah itu barulah pindah ke rumah sendiri. Tapi ini tidak. Mas Amar, sehari setelah kami menikah langsung mengajakku pindah. Aku tak bisa berbuat apa-apa, aku mengikuti kemauannya. Dengan sedih, aku berpamitan dengan orang tuaku. Rasanya belum sanggup jika harus berjauhan dengan mereka. Apalagi aku berjauhan dan tinggal hanya berdua saja dengan suami yang tidak mencintaiku. Entah apa yang akan kuhadapi nanti. Aku benar-benar merasa takut. Kuteteskan air mataku ini yang tidak bisa kutahan lagi saat berpelukan dengan ibuku. Setelah itu, aku dan Mas Amar melajukan mobil kami untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumah suamiku itu, dia langsung berkata seperti ini. Di atas ada 2 kamar, 1 untukmu dan 1 untukku. Ingat ya, kamu jangan pernah masuk ke dalam kamarku tanpa izin. Kamu harus tahu itu. Aku tidak mau sekamar denganmu. Makanya, aku ajak kamu pindah secepat itu. Sebab aku udah gak tahan harus sekamar dengan wanita hina sepertimu. Ucapnya dengan kasar lagi. Aku hanya bisa menundukkan kepala, menerima semua hinaannya. Kemudian, aku masuk ke dalam kamarku, kurebahkan tubuhku di sana, dan aku menangis lagi. Pernikahan macam apa ini? Kenapa terlalu menyakitkan bagiku? Aku membatin di dalam hati. Hari-hari ku lalui dengan rasa hambar di rumah tanggaku.
Aku juga tidak pernah memasak untuk suamiku sebab dia tidak mau memakan masakanku. Membuat kopi atau minuman yang lain juga dia tidak mau meminumnya. Jadi kegiatanku sehari-hari hanyalah membereskan rumah ini dan mencuci pakaian. Itu pekerjaanku dan memasak untuk diriku sendiri. Aku juga tidak diizinkan bekerja oleh suamiku. Aku hanya boleh di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Belanja saja, aku disuruh lewat online. Tidak boleh langsung ke swalayannya. Betapa menderitanya hidupku dikekang seperti ini. Pernikahan yang dulu aku idam-idamkan bahagia, ternyata tidak sama sekali. Suamiku bekerja sebagai dokter. Dia selalu lembur setiap hari. Aku memaklumi hal itu karena profesinya. Dia selalu pulang larut malam. Tentulah kami tidak saling mengobrol. Namun, meski ia tak pernah menghargaiku, aku berusaha tetap menjadi istri yang baik. Aku selalu menunggunya pulang kerja, meskipun itu sampai tengah malam. Tapi malam ini, aku sangat mengantuk dan ketiduran akhirnya. Aku dikagetkan oleh suara suamiku yang menggelegar. Dia berteriak dengan sangat kerasnya. "Aminah, bangun!" ucapnya, sembari menyenggol tubuhku dengan kakinya. "Kamu udah pulang, Mas? Maaf aku ketiduran," ucapku sesaat setelah sadar dari tidurku. "Kamu ini gimana sih? Lihat, TV kamu nyalain tapi nggak ditonton. Lampu semuanya hidup. Kamu pikir semua itu nggak pakai uang? Emangnya kamu mampu bayar listriknya?" ucapnya dengan kasar dan nada tinggi. Aku sangat terkejut sekali. Tak kusangka ia sangat marah hanya dengan hal sepele ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar, sehingga pulang dia semarah ini. "Maaf mas, aku ketiduran, aku nggak sengaja," ucapku berusaha memberi pengertian. Namun suamiku tak mau mengerti, dia tetap saja marah. "Ketiduran, kayak orang kecapean aja," ucapnya lagi dengan nada tinggi. "Iya maaf mas, aku capek," jawabku. "Capek? Capek ngapain kamu? Seharian cuman di rumah nggak ngapa-ngapain. Kamu bilang kamu capek. Oh, jangan-jangan diam-diam kamu bertemu ya dengan pria itu," ucapnya. Pria yang ia maksud adalah lelaki yang dituduhkan bersamaku waktu itu. "Aku tidak pernah bertemu ia lagi. Kamu jangan menuduhku sembarangan," jawabku dengan nada tak kalah tinggi, karena aku tidak terima dikatai seperti itu. "Oh, sudah berani membangkang kamu ya. Kamu ini memang istri tidak tahu diatur. Kamu memang benar-benar kurang ajar, Aminah," ucapnya semakin marah dan berapi-api. Aku yang merasa takut langsung lari ke kamarku. Suamiku dengan cepat mengejarku. Aku benar-benar sangat ketakutan. Aku takut sekali. Namun untunglah, aku berhasil menyelamatkan diri. Segera kukunci kamarku dari dalam. Tapi, suamiku dengan kasar terus saja menggedor-gedor pintuku dengan kuat. Aku benar-benar sangat takut. Aku hanya bisa menangis di dalam kamarku itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya, gedoran pintu itu terhenti karena telepon suamiku berdering. Aku merasa lega sekali. Namun, aku mendengar percakapan suamiku dengan orang yang ada di telepon itu. Dia sangat lembut sekali bicaranya. Bahkan ku dengar dia memanggil orang itu dengan kata sayang. Aku menjadi curiga. Apakah suamiku memiliki wanita lain di luar? Aku benar-benar bingung. Aku harus mencari tahu hal ini. Tidak mungkin kalau teman memanggilnya sayang. Pasti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mana tahu sesuatu ini bisa membuatku lepas darinya. Aku benar-benar tidak sanggup menjalani rumah tangga seperti ini. Baru sebulan saja menikah, tapi rasanya sudah seperti di neraka. Aku tidak kuat. Kebesokan paginya, aku meminta izin pada suamiku itu untuk keluar.
Padahal niatku ingin menyelidiki dia. Namun tentu saja, aku tak diizinkan keluar olehnya. Mungkin inilah salah satu kenapa aku tak boleh keluar. Mungkin ia takut kalau aku akan mengetahui kelakuan aslinya. Bagaimana ini? Aku harus mencari tahu lewat siapa kalau aku sendiri tak boleh keluar. Aku juga tidak mungkin keluar tanpa izin suami, karena itu dosa besar. Aku baru teringat kalau aku punya teman, pasti dia bisa membantuku. Kan dia tinggal di kota ini juga. Ucapku seorang diri. Kemudian kuhubungi temanku itu. Aku meminta tolong padanya. Tapi sayang sekali, temanku tidak di kota ini lagi. Dia sudah pindah. Ya Allah, aku harus mencari tahu lewat siapa. Bantulah aku ya Allah, berilah aku petunjuk. Namun, sampai 1 minggu, aku belum juga mendapatkan petunjuk apapun. Aku harus bagaimana ini? Hari-hari ku lalui seperti biasa, membereskan rumah dan mencuci pakaian. Kali ini, saatnya aku untuk mengambil baju suamiku yang kotor dari kamarnya. Memang itu biasa aku lakukan. Namun, sepertinya dia masih mandi. Kebetulan pintunya tidak dikunci, jadi aku langsung saja masuk untuk mengambil baju kotornya. Tanpa aku sadari, ternyata suamiku sudah keluar dari kamar mandi. Niatku ingin sekalian langsung saja membereskan kasurnya. Tapi dia malah berkata seperti ini dan membuatku sangat ketakutan. Dia yang baru selesai mandi hanya menggunakan handuk saja. Pria itu mendekatiku. Aku benar-benar merasa takut. Kamu kenapa masuk saat aku masih mandi? Kamu sengaja mau menggoda aku ya? Atau kamu menuntut hakmu? Tanyanya dengan kasar. Dengan terus saja berjalan ke arahku. Aku benar-benar ketakutan. Aku tak bisa lagi menahan air mataku. Aku menangis di sana. Aku takut sekali. Padahal dia suamiku. Kalaupun dia melakukan itu memang haknya dan tidak dosa. Tapi entah mengapa, aku rasanya tidak rela disentuh oleh suamiku sendiri. Namun, saat aku semakin terpojok, dia menghentikan aksinya. Ingat Aminah, aku tidak sudi menyentuhmu. Melihat wajahmu saja, aku sudah muak dan jijik. Jadi jangan berharap aku akan melaksanakan kewajibanku padamu. Tidak sudi, ucapnya. Kemudian, cepat keluar dari kamarku. Tidak sudi aku, kamu lama-lama ada di sini. Mendengar teriakan itu, aku langsung beranjak dari kasur. Segera ku ambil keranjang baju kotor itu dan ku bawa keluar. Ya Allah, aku benar-benar merasa takut dengan peristiwa ini. Apalagi ini ya Allah. Aku hanya bisa bergumam dalam hati. Ku hapus air mataku. Segera ku lanjutkan tugasku mencuci pakaian. Kamu harus kuat Aminah. Jangan lemah. Jangan menangis terus. Ucapku pada diri sendiri. Ku balik bajunya satu persatu. Hingga ku temukan sebuah bukti yang sangat mencengangkan. Aku menemukan struk hotel di kantong celana suamiku. Ada juga struk pembelian baju wanita. Alhamdulillah, akhirnya aku mendapatkan bukti. Kamu kata jijik padaku, tapi ini apa? Benar-benar munafik. Gumamku dalam hati. Segera ku foto dan ku simpan bukti struk hotel dan struk pembelian baju wanita itu. Tapi tidak langsung kutanyakan pada suamiku. Aku masih diam. Besoknya, diam-diam, aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku akan menyelidiki suamiku hari ini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dia lakukan di belakangku. Seharian aku menunggunya di depan rumah sakit. Tapi belum ada tanda-tanda ia akan keluar. Tepat setelah azan maghrib, suamiku itu baru keluar dari rumah sakit. Dia masuk ke dalam mobilnya. Ternyata tidak hanya sendirian dia masuk ke dalam mobil itu, diikuti oleh seorang perawat. Mau kemana mereka berdua? Aku segera mengikuti keduanya. Setelah agak lama berjalan, ternyata
Mereka menuju ke sebuah hotel. Tepat sekali. Aku pasti akan menangkap basah mereka. Untung aku sedang datang bulan, jadi bisa fokus mengikuti mereka. Tidak harus sholat dulu. Mereka pun langsung check-in. Aku diam-diam mengikutinya secara pelan-pelan. Jangan sampai ketahuan. Bagus, sekarang mereka sudah ada di dalam kamar. Aku yakin pasti terjadi sesuatu di sana. Segera, aku berkata pada petugas hotel, kutunjukkan bukti-bukti pernikahanku dengan suami. Alhamdulillah mereka percaya denganku. Akhirnya petugas hotel memutuskan untuk memanggil polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab ini melanggar hukum dan suamiku serta selingkuhannya itu bisa dikenakan pasal perzinahan dan mereka akan ditahan. Tak lama kemudian, polisi yang dihubungi sudah datang. Kami bersama-sama segera mengetuk pintu kamar yang disewa oleh Mas Amar dan wanita itu. Tak lama kemudian pintunya dibuka. Polisi dengan tegas berkata, "Selamat malam, apakah bisa menunjukkan surat-surat pernikahan kalian?" Kami dari kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada pasangan yang bukan suami istri menginap di hotel ini. Tolong tunjukkan surat-surat kalian, perintah polisi pada suamiku. Aku belum nongol saat itu. Aku masih bersembunyi di suatu tempat yang tidak jauh dari kamar hotel itu. Suamiku tampak gugup. Dia tidak bisa menunjukkan apa yang polisi minta. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun tak kusangka, suamiku malah berkata seperti ini. "Saya dan dia sudah menikah siri, Pak. Jadi, kami boleh saja kan menginap di hotel ini," ucap suamiku. Aku merasa terkejut dengan ucapannya. Dia malah berkata kalau sudah menikah siri. Apakah ini benar atau hanya alasannya saja? Aku benar-benar merasa takut. "Iya, kalau menikah siri, tolong tunjukkan surat-suratnya," tanya Pak Polisi lagi. "Suratnya tidak kami bawa, Pak. Mana mungkinlah kemana-mana kami membawa surat pernikahan itu," ucap suamiku mengelak dan membela diri. "Ya sudah, jelaskan saja di kantor polisi," tegas polisi. Kemudian membawa keduanya untuk ikut ke kantor polisi. Barulah setelah mereka dibawa ke kantor polisi, aku muncul di sana. Setelah melihat kehadiranku, suamiku tampak kaget. Dia melotot ke arahku, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Aku yakin kalau berada di rumah pasti aku sudah dihajar olehnya. Tapi ini kantor polisi, dia tidak bisa berkutik. Mereka pun diinterogasi, dan akhirnya tidak bisa berbohong lagi. Iya, mereka memang benar, pasangan yang belum menikah, dan tidak bisa menunjukkan barang bukti surat pernikahan. Itulah alasannya, polisi akan menjatuhkan hukuman untuk mereka berdua. Aku juga sudah memberitahu orang tuaku tentang perihal ini. Mereka marah besar dan langsung menyuruhku untuk bercerai saja. Tentu, aku langsung melaksanakan perintah ini, sebab aku tak ingin lagi menjadi istrinya. Tak mau aku, tak sudi lagi. Dia sok suci di hadapanku, padahal di belakangku, dia berzina dengan wanita lain. Setelah terkena kasus ini, pasti karirnya sebagai dokter pun akan hancur. Pasti dia juga akan dipecat dari rumah sakit. Perawat itu pun pasti juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin inilah balasan yang pantas untuk mereka, karena sudah menyakitiku. Sebulan kemudian, proses perceraianku sudah selesai. Aku sudah resmi menjanda. Setelah sekian lama, aku tidak berjumpa dengan lelaki yang waktu itu dituduh bersamaku. Kini aku bertemu dengan ia lagi. Dia masih mengingatku. Bahkan dia juga sudah tahu namaku, aku tidak tahu dari mana. Padahal waktu di sidang, aku tidak mau menyebutkan namaku. Aku tetap kekeh tidak merasa bersalah. Makanya, aku tidak mau menyebutkan siapa namaku. Kali ini, ia datang ke rumah orang tuaku dan menjelaskan semuanya. Disitulah, kedua orang tuaku dan semua keluargaku yang selama ini menuduhku baru percaya bahwa aku dan dia tidak terjadi apa-apa.
Aku bersyukur, meskipun terkesan terlambat, tapi setidaknya nama baikku sudah kembali. Tidak akan ada lagi orang yang menuduhku di peristiwaku yang lama. Mereka sudah percaya padaku. Mungkin yang terjadi di hidupku adalah sebagai pelajaran berharga, agar orang lain bisa jauh lebih berhati-hati. Karena fitnah itu sangatlah keji. Tak kusangka, beberapa bulan kemudian, pria itu datang lagi. Namun kedatangannya kali ini bukan untuk bertamu biasa, melainkan ia ingin melamarku. Pria itu bernama Fauzi. Dan tak kusangka, orang tuaku dengan tangan terbuka menerima lamarannya. Aku yang melihat kesungguhan hatinya pun merasa terharu. Dan akhirnya, aku setuju untuk menikah dengannya. Berlangsunglah acara pernikahan kami, digelar dengan sederhana. Karena aku malu untuk dipesta, sebab aku hanyalah seorang janda. Namun aku berharap pernikahanku kali ini bisa berjalan sesuai harapanku. Aku menikah setelah 4 bulan perceraianku dengan Mas Amar. Malam pertama kami diawali dengan keheningan. Tidak ada percakapan di antara kami. Kupikir akan terulang lagi masa laluku. Suamiku tidak mau menyentuhku. Tapi ternyata aku salah. Mas Fauzi memperlakukanku dengan sangat baik dan sangat lembut. Malam itu, ia menjadikan aku wanita yang paling bahagia di dunia ini.